Semakin serupa bersama Roh Tuhan kita yakin semua tenaga cuma katakan seberapa banyak yang bersuka cita pagi hari ini, bangun tidur, membuka mata kita, menggerakkan tubuh kita tanpa ada kekurangan satupun, dan kita bersyukur nama Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita senantiasa memberkati oleh Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Kita sobatkan nama Yesus lebih lagi, dan kita bersyukur atas kasih-Nya dan kita terus berkati. Salam-salamnya. Haleluya. Semua katakan nyata bagimu, hikmat dan kebajikan, kesehatan hidup, kepadamu di tangan segalanya, terlalu banyak sampai bersama itu. Bersyukur aku diberi
Karena bersyukur kepada Tuhan, katakan kasih setia Tuhan kasih setiamu yang abadiku, hikmat dan kebajikan Tuhan setia selamanya. Dan anugerahnya semua katakan aku diberkati, aku diberkati karena alasanmu untuk menyanyikan. Aku diberkati, aku diberkati atas semua anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku diberkati atas segala anugerah Tuhan. Jemaat saja katakan dari samping kiri dengan iman, katakan yes. Saksikan kepada kanan kiri bahwa kita semua diberkati Tuhan. Amin. Aku diberkati, aku diberkati atas segala anugerah. Saksikan dengan iman, berkati, aku diberkati karena apa? Yes, untuk menyediakan. Aku diberkati, yes, aku diberkati. Iman saudara yang akan mendapati Tuhan berkata saudara. Aku diberkati, aku diberkati karena alasanmu untuk apa? Aku diberkati, aku diberkati atas segala anugerah Tuhan bagiku. Semuanya sudah bersuka cita, amin. Oleh anugerah Tuhan kita boleh bersuka cita oleh karena kemenangan yang diberikan oleh Tuhan, amin. Pada pagi hari ini kita akan memberkati pekerjaan pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari petugas, silakan. Persiapkanlah persembahan saudara yang terbaik untuk Tuhan, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik dalam sorga, dalam nama Yesus Kristus yang kami sembah, kami rasakan hadir-Mu Bapa di ibadah kami. Dari awal pertengahan sampai pada saat ini Tuhan, kami merasakan hadirat Tuhan. Hadirat-Mu lah Tuhan yang mengubah setiap hati kami. Pada saat hadirat-Mu turun, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Ada roh sukacita turun dari surga meliputi kami semuanya Bapa. Bapak Yesus, kami datang di hadirat-Mu tidaklah dengan tangan hampa, tapi kami membawa sebagian persembahan syukur kami, karena kami tahu dan sadar betul bahwasanya apa yang kami punya semua berasal daripada-Mu. Untuk itu sebagian dari yang kami miliki kami
hendak persembahkan kepadamu. Bapak Yesus, Engkau memberkati umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, yang memberikan pembangunan rumah Tuhan, ucapan syukur dan tatanan lainnya. Engkau Allah kami yang berjanji bagi kami akan bukakan tingkap-tingkap langit-Mu dan curahkan berkat-Mu. Jadilah kepada kami seluruh umat-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Diberkatilah kami semuanya pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan kami memberi dengan rasa hormat kepadamu. Sucikan, kuduskan persembahan kami untuk digunakan dalam sidang-Mu ini Bapa, untuk memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini ya Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan lewat sidang-Mu ini ya Tuhan. Dan berkati hamba-hamba-Mu yang siap melayani, kami melayani dengan keterukuran dan dipimpin oleh Roh Kudus-Mu. Dan kami pun yang memberi dengan rasa hormat. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sebentar akan siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman itu Engkau sendiri disampaikannya, firman-Mu diteguhkan kami ya Bapa, disampaikannya firman-Mu disembuhkan kami ya Tuhan. Dan firman itu adalah pedang bermata dua ya Tuhan, menusuk sampai ke dalaman hati kami, mengubah cara pikir kami, cara pandang kami dan tindakan kami. Dan firman itu adalah Tuhan sendiri yang memperbarui setiap sikap hati kami yang benar di hadapan-Mu. Berkati kami semuanya, hamba-Mu sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, hanya Tuhan saja yang terlihat. Urapi setiap perkataannya ya Tuhan, berkati dia ya Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh firman yang berasal dari Tuhan untuk mengubah hati kami semuanya. Dalam nama Yesus kami memberi dengan rasa hormat kepadamu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, karena berkat Tuhan lah yang menjadikan kami kaya, susah payah tidak menambahinya. Dalam nama Yesus kami memberi dengan hormat syukur bagimu. Haleluya, amin. Berkati itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau menuai. Itulah hukumnya, memberi yang terbaik dengan sukacita. Tingkah dirahi akan dimudahkan. Siapa memberi, pasti akan diberi. Tak pujilah, Tuhan akan berhutang. Jika kau memberi, pasti diberkati. Itu kata firman Tuhan. Jika kau menabur, pasti kau menuai. Itulah hukumnya, memberi yang terbaik dengan sukacita. Tingkah dirahi akan dimudahkan. Siapa memberi, pasti akan diberi. Dan pujilah, Tuhan akan berhutang. Haleluya, terima kasih bersama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita saatnya kita siapkan hati, kita buka hati, kita satukan hati dan pikiran untuk kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan, kasih setia, kebaikan-Mu Tuhan, dari awal sampai hari ini. Kau baik Tuhan. Bila kami Tuhan yang mau taat Tuhan, yang mau dengar Tuhan akan kebenaran firman. Jadikan firman-Mu Yesus sebagai pelita hidup kami Tuhan, yang senantiasa menerangi jalan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab kami tak pernah sendiri Tuhan. Kau selalu menemani hidup kami Tuhan. Sebab kami Tuhan selalu Kau beri rancangan terbaik Tuhan, oleh karena Engkau telah mengasihi kami Yesus. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik
Mari saudaraku, kita bangkit berdiri dan kita pujian dari awal. Betapa aku mencintai segala yang telah terjadi, kami tak pernah sendirian, Tuhan. Jalan hidup ini selalu menyertai. Betapa kami menyadari, Tuhan, betapa aku menyadari dalam setiap hidup ini, di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, dan katakan dengan iman, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada, sekali lagi, bagai air yang mengalir. Haleluya. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Kami percaya air kehidupan tidak akan pernah berhenti, Tuhan. Sampai saat ini pun itu kami alami dan kami bersyukur. Sirami kami dengan air surgawi, supaya kebenaran Tuhan terjadi atas hidup kami. Tidak cuma kami mendengar dengan baik, tetapi nantinya kami merenungkannya siang dan malam, dan akhirnya kami bisa mempraktekkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sinari kami dengan kasih-Mu, hikmat-Mu, marifat daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikannya dengan cara yang baik, supaya setiap kami mengerti dengan baik dan kami melakukannya dengan baik pula. Dalam nama Yesus, segala roh jahat yang akan mengganggu, ingin mencuri kebaikan daripada firman Tuhan, kami patahkan, usirkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk diberkati.
Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan saudara sekalian. Saya mengucapkan Yom Ki Pansai kepada yang merayakannya. Kita hanya bisa pakai merah saja. Tapi puji Tuhan untuk jemaat yang sudah kasih sesuatu di Imlek ini, dan kami merasakan itu adalah kebaikan Tuhan. Nah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan tentunya ketika membaca Alkitab kita ingin belajar dari tokoh Alkitab. Hari ini kita akan belajar tentang iman dan tindakan Musa. Kita akan membaca dalam Ibrani 11 ayat 24 sampai yang ke-29. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Kita akan baca sama-sama saudara, kalau saudara bisa melihatnya saudara. Tetapi kalau tidak bisa ya sebaiknya saudara membuka Alkitabnya ya. Ibrani 11 ayat 24 sampai 29. Saya akan membaca ayat 24. Nah saudara akan menyambungnya di ayat 25 ya. Jangan cepat-cepat, pelan saja supaya kita bisa menyimak kemudian bisa merasakannya setiap kata dan kalimatnya. Ayat 24, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Karena dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Amin. Iman membawa hal-hal yang baru di dalam kehidupan Musa. Orang benar hidup karena iman. Nah tentunya saudara sekalian, apapun yang kita lakukan harus ada hubungannya sama Tuhan. Dan ketika kita bicara tentang hubungannya kepada Tuhan, itu sedang berbicara tentang iman di hati kita. Iman tidak bisa diajarkan secara langsung, karena harus dipraktekkan dengan mendengar kesaksian, mendengarkan firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Siapa saudara yang merasa bahwa setiap hari saudara membaca firman Tuhan? 1, 2. Yang lain baca apa saudara? Ya. Ketika Pak Gembala share di WA group, apaan ini kepanjangan pembacaannya dan lain sebagainya. Makanya bacanya mesti dini hari ibu-ibu. Jangan baca jam 8, itu udah crowded. Anak-anak mau sekolah, bapaknya mesti kerja dan lain sebagainya. Kalau yang punya warung itu udah tamunya banyak. Ya, yang punya usaha tentunya sudah banyak yang harus dilayani. Makanya dini hari membaca, kalau diidealkan itu satu hari itu 3 sampai 4 pasal sampai 5. Saya memberikan itu cuma 1 pasal. Sebenarnya lebih mudah saudara. Ya usahakan saudara tidak cuma dilihat apa Pak Gembala ini, apa, siapa, tujuannya untuk apa, itu apaan gitu ya. Tetapi coba saudara, kalau saudara mau mulai nanti asik juga loh. Kan sudah lama nggak sekolah tau. Yang tua-tua maksudnya ya. Nah kita sedang sekolah Alkitab. Kita nggak usah ketemu di sini. Saudara membaca dari WA dan saudara mendapatkan itu, ya. Nah, bagi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang belum masuk di grup WA, silakan kasih tahu kepada kami supaya kami masukkan. Tetapi kalau sudah dimasukkan jangan keluar, ya, karena sensitif keluar dari grup itu ya. Iman juga membuat Musa bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi tidak cuma hal-hal yang baru oleh karena iman yang terjadi pada Musa. Tetapi ternyata Musa juga bertindak dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara mau taat kan? Taat itu dibolak-balik tetap taat saudara.
kita harus taat kepada Tuhan. Ya, kalau kita kepada bos saja taat banget. Senin harus apa, ngerjakan apa. Kemudian Selasa harus ngerjakan apa. Kemudian masuk jam berapa, pulang jam berapa. Itu betul-betul harus disiplin, saudara. Ada anak-anak sekolah yang memiliki kedisiplinan sangat tinggi. 5 menit saja telat, nggak sampai lah. Itu gerbang sudah ditutup, saudara. Nah, kalau gerbang sudah ditutup, nggak bisa itu dikasih upeti, dikasih suap, nggak bisa Pak Satpam. Karena ada CCTV. Nah, makanya anak-anak, ya sudah. Yang sudah telat, ya sudah. Dan sekarang ini telat, tidak boleh pakai alasan macet. Karena di mana-mana macet. Kita tahu proyek di Sawangan itu sudah berlarut-larut kan, itu membuat kemacetan di mana-mana, saudara. Nah, makanya ketika kita punya jemaat yang di arah sana itu, pemaklumannya juga tinggi kadang-kadang. Waduh Pak Sigit, kita lagi ada di DTC nih, lagi kemacetan. Aduh, gimana saudara? Nah, akhirnya lewat Bitara bisa, lewat Lipo bisa, gitu ya. Nah, kita jemaat nggak ada yang di daerah sana. Depok 2 situ nggak ada ya. Nah, arahnya seberang Margonda semua. Jadi makanya itu, saudara. Nah, saudara, ketaatan itu adalah membutuhkan pengorbanan. Betul? Taat itu butuh pengorbanan. Taat itu tidak lagi bernilai apa yang saya ingini, apa yang menyukakan hati saya. Kalau anak-anak rohani selalu bilang apa yang aku sukai itu yang aku lakukan. Tetapi orang dewasa adalah apa yang istriku sukai, aku harus berkorban untuk dia. Apa yang suamiku yang disukai tentang makanan, masakan, aku harus masak untuk dia. Nah, saudara, sudah ke situ. Nah, ketika kita bicara tentang sebuah ketaatan untuk bergereja, saudara, saudara ingin mencari yang menyenangkan hati kita atau menyenangkan hati Tuhan? Hati siapa, saudara? Iya, di sini, saudara. Saudara bisa bilang, saya harus menyenangkan hati Tuhan. Seberapa jauh pun pengorbanannya, saudara. Nah, taat itu tidak cuma 1-2 kali, tetapi sampai kepada, kalau kemarin kita bicara tentang Henok, 300 tahun loh, saudara, bergaul dengan Tuhan. Kita baru berapa bulan kena sakit, mulai luntur iman kita. Berapa bulan kita ikut Tuhan, mulai ada yang menyerang kita, mulai ada yang menyakiti kita, kita sudah pahit hati dan lain sebagainya. Nah, kita melihat bahwa taat itu membutuhkan sebuah tanda-tanda. Ada sebuah tanda yang menunjukkan itu, dan itu harus ada bekasnya, saudara. Nah, sekarang ini ada yang namanya jejak digital, saudara. Saudara, itu kita tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi pada saat kita suka, kita setia, kita taat, ya malaikat surga bilang, wah pastilah. Makanya yang mendakwa itu kan iblis kepada Ayub. Iblis, kamu sempat keliling dunia kan? Oh iya, tentunya. Kamu kenal Ayub kan? Oh tentu kenal. Setan itu, saudara, serba kenal. Kita nggak serba kenal. Nah, iblis itu selalu menyelidiki seluruh dunia ini. Tahu kan Ayub? Oh iya, tentu dia orang yang saleh. Karena kau berkati dia. Kau kasih anak-anak yang baik. Kau kasih harta benda. Kau kasih kesehatan. Coba diambil itu daripadanya. Makanya Tuhan bilang begini, ya sudah. Akhirnya saya izinkan kau mengganggu dia, tetapi jangan ambil nyawanya. Dengan sakit saja, saudara. Ternyata sakit itu menunjang kepada banyak hal, saudara. Betul? Orang kaya raya kalau sakit nggak enak. Orang punya anak yang bagus-bagus, ketika dia sakit juga nggak enak, saudara. Makanya Ayub dikasih sakit, dan itu sakit yang disebut pada zaman itu kayak seperti kutukan, saudara. Nah, makanya teman-temannya, sahabat-sahabatnya itu, lu kali nggak benar aja hidup lu. Makanya Tuhan kasih izin seperti itu dan sebagainya. Tidak mudah Ayub untuk menanggung itu semua, saudara. Jadi ketaatan itu mesti harus diuji. Saudara, diuji dengan hujan pernah, diuji dengan panas banget pernah. Minyak di tangki habis pernah. Saudara, sendal ketinggalan pernah, saudara. Dompet ketinggalan pernah, saudara. Nah, akhirnya saudara bisa kalah dengan hal seperti itu. Waduh, handphone ketinggalan, waduh, kita harus balik lagi. Padahal arah Sawangan, saudara. Saudara balik sampai sini, Bapak,
terima kasih, sudah selesai. Karena kita cuma sekali ibadah doang. Tetapi orang yang betul-betul taat, aduh Pak, maafkan saya ketinggalan dompet, bisa pinjam nggak untuk kolektor? Udah ya, oh silakan. Tapi jangan lupa dibalikin ya Pak. Oh iya siap. Nah kalau kita ketemu sama orang yang lupa, kita harus mengingatkan terus saudara. Jangan membuli di mana-mana. Ingat Pak, ingat ya. Kolektor. Oh iya benar, saya ambil kemarin. Ya udah ini saya pulangin ya. Plus bunganya. Gitu. Nah kemudian kita akan belajar tindakan-tindakan apakah yang dilakukan Musa sebagai akibat dari imannya. Iman tanpa perbuatan adalah mati saudara. Makanya iman kita yang menunjukkan apakah betul kita mengimani hal tersebut. Yang pertama adalah memandang kekekalan. Di ayat yang ke-24 sampai yang ke-26 saya membaca, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Anak putri kerajaan itu kira-kira menyukakan nggak menurut bayangan kita? Itu seperti kalau sekarang anaknya presiden saudara. Ya kan? Kayaknya lebih dipermudah. Ketika dia mengurus apa-apa, oh ini anaknya Pak Presiden. Ya sudah Pak, kita bantu ya Pak. Nah, Musa dapat itu saudara. Tetapi dia bilang, dia menolak sebagai anak putri Fir'aun. Meskipun anak adopsi saudara. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Kita bisa meninggalkan kemuliaan kita di suatu saat untuk menjadi orang biasa. Meskipun ada dongeng-dongeng anak pangeran yang ingin menjadi orang biasa, atau orang kaya raya menjadi tukang ojol, ada menjadi orang yang miskin demi mengukur cinta murni daripada seorang gadis atau calon pasangannya. Tetapi di dunia nyata itu akan susah saudara. Saudara pernah di dunia formal yang penuh dengan segala kemuliaan, terus kemudian saudara bukan jatuh, tapi saudara di posisi di mana saudara kok lebih rendah daripada masyarakat yang lain. Itu sakit saudara. Sakitnya tuh di sini. Enggak mudah. Tetapi kita melihat karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Pada sebelum dewasa saya pikir Musa juga bangga saja menjadi anak putri Fir'aun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Tidak mudah untuk kita menjadikan diri kita satu kumpulan. Ini satu daerah. Saya sudah mulia bersama dengan orang yang tidak satu suku, yang tidak satu daerah, tetapi bangga saya kok tidak sampai kepada sangat bangga banget. Tetapi saya dengan iman untuk kembali kepada sanak saudara saya. Meskipun tidak seperti mulianya sebelumnya, tetapi dia berpikir kita sama-sama ya friend, ya Lai, kita sama-sama ya, kita kan satu kampung. Ya sudah, kita akan bekerja lebih keras untuk memuliakan diri kita tanpa embel-embel sebagai anak putri Fir'aun. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya diarahkan kepada upah. Cukup sulit untuk tinggalkan harta benda sebelum kita berpikir harta benda tidak bisa menolong saya untuk masuk surga. Sejauh mana kita masih mencari itu, saudara, berarti berpikir bahwa harta benda memang harus kita punya. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Memberikan KKM kepada kita itu adalah kecukupan. Asal ada makanan, pakaian, cukuplah itu bagimu. Carilah kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang yang imannya nggak mantap, dia selalu cari tambahannya. Saudara pikirkan, ketika saudara bekerja itu, saudara sedang mencari tambahannya atau sedang mencari kerajaan Allah.
Jangan dibilang dulu saudara, ini perlu perenungan siang dan malam saudara. Sampai Imlek selesai, sampai tidak turun hujan lagi, saudara mungkin baru menemukan bagaimana saya mencari nafkah tetapi dalam konteks kerajaan Allahnya ada di situ. Saudara mencari apa-apa pasti harus ada finansial, atau harus ada sesuatu yang sifatnya terdetek oleh mata kita, ini ada. Saudara minta kendaraan untuk apa? Ya anak-anak sekolah kan sudah mulai masuk. Anakku yang satu di ujung sono, yang satu di ujung sono, jamnya masuk sama. Akan repot saudara, kamu masuknya sampai jam 7, yang satu setengah 7 udah nyampe, yang satu jam 7 kurang seperempat baru nyampe. Yang ketiga bagaimana sih? Akhirnya jemputnya baru beda-beda hari. Untuk itu Tuhan, saya butuhkan itu. Ada hal lain gak nilai kerajaan itu? Wah Tuhan, saya melihat bahwa jemaat GBC Manam itu ada beberapa yang memang tidak memiliki kendaraan. Saya mencoba untuk mengusahakan minimal kalau tidak saya nanti yang jemput, ya anak saya. Kita kesusahan di youth atau teens kemarin itu masalah ini saudara. Kalau orang tuanya nggak nyampe sini, anaknya juga nggak nyampe. Ada beberapa orang tua itu yang masih nggak tega kasih anaknya kepada Grab dengan pesanan panjang. Nah, nanti kalau kira-kira agak bagaimana, kamu teriak aja. Keponakan saya lebih suka Grab motor dibandingkan mobil. Kalau mobil nggak bisa teriak, saudara, kan di dalam. Nah kalau motor masih bisa teriak dia, atau masih bisa dia nyolot begitu, lompat dari motor itu. Nah kita berpikirnya juga panjang untuk anak-anak teens, anak-anak youth ini saudara. Nah kita mencoba hari waktu yang berbeda, itu juga susah juga mencari waktunya. Ini belum ngomongin masalah hati ya, karena anak-anak itu kan suka kompakan tuh. Lu dateng gak? Ih lagi males nih. Iya aku ikut males lah. Jadi males aja ikut-ikutan saudara. Ya, makanya lebih baik yang males itu bilang, oh iya kita datang ya kan, ketemu di sana, nyampe di sini temennya gak ada. Lu gimana sih jadian ini? Iya lagi panas, ngomong kayak dari tadi. Nah begitu saudara. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita sedang menggerakkan ini. Kita mau cari pembinanya juga susah. Akhirnya balik lagi ke PDP kita. Apapun itu saudara, coba Pak kita posisikan ini anak-anak youth ini supaya bisa ngumpul lagi. Yang satu SMP, yang satunya kakaknya udah kuliah. Jadi yang kuliah bilang, aduh ini terlalu anak-anak Pak, jangan cerita kayak begitu. Sebenarnya ketika kita kayak firman Tuhan seperti orang-orang dewasa, aduh itu kegedean buat saya. Nah kita mau pilih yang 1.5, yang 1.3, ya ampun. Jadi membuat itu kesusahan tersendiri saudara. Nah ketika saudara mulai berpikir nilai kerajaannya gimana, bahwa anak-anak ini adalah biji mata Tuhan. Hari ini mereka biasa saja, tetapi di suatu saat mereka menjadi orang yang luar biasa. Kita hanya berpikir seperti itu, karena saya ini mantan guru saudara. Jadi guru itu selalu dikasih sebuah wejangan, Bapak Ibu guru yang dikasih oleh Tuhan, percayalah bahwa anak KB, TK itu kalian melihatnya jangan hari ini yang masih suka ngopol, masih ditungguin maminya, masih diantar sama sopirnya dan sebagainya. Tetapi lihatlah 30 tahun lagi dia akan menjadi apa. Dan kadang-kadang sungguh aneh saudara, anak-anak yang bandel di sekolah justru itu yang pengusaha di masa depan. Yang pandai-pandai, yang cakep-cakep itu malah nggak tahu sekarang jadi apa. Dan saya bilang hidup di Indonesia itu lebih kepada orang yang berani dibanding orang arif tetapi nggak berani apa-apa. Indonesia kacau itu karena apa? Karena banyak orang-orang yang jahat tetapi vokal. Nah orang-orang baiknya diem baik, betul nggak? Iya, itu yang membuat Indonesia akhirnya dikepalai
oleh orang-orang ya yang tidak kita harapkan. Nah, oleh sebab itu saudara, nilai kerajaannya adalah saya memimpin sekolah minggu, saya memimpin anak-anak yang sekarang sederhana. Tetapi 30-40 tahun yang mendatang, saya sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi merekalah yang bisa mendoakan saya. Mereka nanti ada yang menjadi seorang pemimpin bank, seorang pemimpin perusahaan, mereka ada di luar negeri mungkin, mereka akan menjadi penatua, mereka akan menjadi seorang pelayan Tuhan yang diberkati dan diurapi oleh Tuhan. Kalau ada nilai kerajaan di sini, saudara tidak akan berpikiran apa yang saya dapatkan dari pelayanan. Nanti lihatlah 20-30 tahun lagi, bahwa inilah anak-anak mantan sekolah minggu saya. Ini anak-anak mantan TK saya. Jadi membuat kita juga bangga, saudara. Saya pikir hari-hari ini yang pernah mengajar Pak Presiden Jokowi juga cukup bangga. Oh, ini mantan anak TK, enggak tahu waktu itu belum ada TK. Ini mantan anak SD ku. Ini mantan anak SMP ku. Ini mantan anak SMA ku. Meskipun yang paling di-zoom sekarang Gajah Madanya. Betul ya? Tetapi kita cukup bangga dengan hal seperti itu. Saya setiap lihat Instagram, melihat anak TK saya sekarang udah punya anak 1, 2, 3. Mereka ada di sebuah pelayanan, rasanya ikut bangga. Saya masih ingat mereka. Saya pastikan mereka nggak ingat saya. Makanya kalau saya ada di tempat umum, di mall atau apa, oh Pak Sigit, oh iya, saya sok kenal saudara. Malu, siapa kamu? Wah, gitu ya. Jadi saya berpikirnya, karena anak-anak sekolah kami itu kan kebanyakan Tionghoa. Tionghoa itu dimanapun berada, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di Jakarta, Abang, di Gajah Mada itu mirip. Saudara. Dan saya pikirnya waktu itu dia sekolah Kristen Ketapang 1, 2, atau 3. Ya pokoknya salah satunya dah. Ya udah, gimana anak kabarnya? Baik, gitu ya. Nah saya pengen minta foto, saya bukan begitu orang. Ya udah bablas, waktu ketemu di PIK ya, kita sama-sama keluarga waktu itu. Nah cukup membanggakan dengan seperti itu. Ayat 26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah surgawi. Kita jangan merasa kecil hati saudara. Kita di keluarga besar juga mungkin kita sendiri yang Kristen, kemudian di tetanggaan juga kita sendiri yang Kristen, kemudian kita berpikir untuk menyeberang ke tempat lain, jangan saudara. Karena pandangan kita adalah upah kerajaan surga. Amin. Upah sekarang tidak seberapa saudara, tetapi upah kerajaan surga itu kekal selama-lamanya. Musa tidak memandang apa yang sedang dialaminya di Mesir sebagai kenyamanan yang harus dipertahankan. Sebaliknya Musa mengarahkan pandangan kepada upah yang ada di depan. Penderitaan yang sementara dialami sedang mengerjakan sesuatu yang mulia di kekekalan. Nah oleh sebab itu teman-teman staf gembala, para pelayan Tuhan, berpikirlah mirip sebagai seorang gembala. Yang artinya anak kita banyak dan semuanya mereka membutuhkan kasih sayang daripada kita. Jadi di mulut saya tidak mudah untuk yaudah kamu, gak bisa. Mulut saudara mungkin lebih bisa tajam. Karena kami itu menganggap semua adalah anak-anak. Ya. Jadi berhati seorang hamba, tetapi juga seorang pemimpin. Itu gak mudah saudara. Tetapi kami berusaha meminta hikmat daripada Roh Kudus untuk mengembangkan pelayanan di tempat ini yang bernilai kekekalan. Yang pertama adalah memandang kekekalan. Yang kedua, memiliki keberanian. Ayat 27 mengatakan, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Tidak mudah saudara sebagai seorang asing ya. Musa itu sebagai orang asing, dudukannya sebagai anak atau putra raja. Dan kemudian ketika dia menyimpulkan atau memutuskan untuk keluar dari Mesir, kalau tidak ada keberanian itu nggak mungkin. Kita sedang tidak keluar daripada sebuah keluarga sederhana, tetapi adalah keluarga kerajaan.
Musa belum berpengalaman dalam kepemimpinan, apalagi yang dipimpin adalah bangsa Israel yang terjajah sebagai budak sekian lama di Mesir. Mental seorang budak itu agak beda dengan orang kebanyakan. Betul ya? Mentalnya beda. Mudah tersinggung, mudah tersentak, dan lain sebagainya. Dan kemudian seorang Musa yang tidak pandai bicara itu harus memimpin mereka. Apa yang Musa harus butuhkan di dalam hal ini adalah keberanian. Dan saya pikir Musa berani bukan tanpa sebab, karena dia tahu bahwa dia dipanggil pun oleh Allah sendiri. Jadi nggak cuma saya dipanggil. Banyak ketika lagi ospek, saudara, anak-anak seminari itu ditanyain, siapa yang merasa dipanggil oleh Tuhan untuk datang sini? Oh, semuanya angkat tangan, saudara. Nah, waktu konseling, kenapa nak kamu kesini? Ya, kakak saya, adik saya itu pinter-pinter semua, Pak. Nah, saya itu yang dianggap oleh bapak saya kurang berbobot, jadi dia pengen supaya anaknya jadi berbobot, makanya disuruh masuk sekolah teologi ya. Waduh, ketahuan, saudara. Akhirnya ada juga yang masuk itu setiap hari apa, itu jejeritan dia. Ya, seperti kesurupan begitu, saudara. Nah, akhirnya ditanya, kenapa kamu sampai kayak gini? Iya, saya itu sebenarnya, nah meskipun Kristen, saudara, dari Medan, dari Ambon, dari Manado, dari Papua, itu ada bawaannya juga. Iya, meskipun itu juga waktu dilihat itu gembolannya atau lintingannya itu juga Alkitab juga itu. Hati-hati yang dari Medan, saudara. Ada dukun Kristen juga banyak. Jadi akhirnya kesurupan. Nah, waktu itu ada seorang hamba Tuhan yang terus ngusirin, lama-lama juga jenuh, saudara. Setiap malam apa, dia terus. Akhirnya sampai ya kita layani dengan baik. Dan akhirnya pemimpin asrama bilang, anak-anakku sekalian, mari kita akan sembah Tuhan, kita akan muliakan Dia. Barang siapa sudah melakukan bahasa roh, silakan berbahasa roh. Wah, waktu itu saudara, namanya anak sekolah kita, itu full tuh, semuanya berbahasa roh. Nah, akhirnya pemimpin itu bilang, coba semuanya tenang dulu ya. Tenang, semuanya tenang dalam hadirat Tuhan. Nah, ternyata saudara, Roh Kudus itu tertib. Yang tidak tertib itu setan. Waktu orang sudah diem, wih anak ini. Wah, akhirnya bener tuh roh macan, roh ular itu keluar. Waduh, saudara. Jadi kalau roh macan itu, saudara, dia bisa berangkang gitu, berangkang. Itu, kemudian dia bisa lompat di situ tuh bisa. Itu sampai kursi seminar itu, waduh, hancur semuanya. Akhirnya kita tangani, tidak langsung mengusir roh jahatnya, tetapi kita konselingin sampai kesadaran. Nah, itu tidak baik. Jadi kamu harus dilepaskan. Iya Pak, saya ingin lepas. Nah, kadang-kadang waktu kita pelayanan rohani seperti itu, ada dua sosok, saudara. Kadang sosok iblisnya itu keluar. Dia bisa laki, tetapi bersuaranya perempuan. Ada seorang perempuan, tetapi suaranya kayak mbah dukun. Nah, akhirnya kita cari ini. Saya kasih tahu saudara, bahwa orang yang kerasukan itu tidak selamanya dia pengen kayak gitu. Saudara pernah kelindian atau rep-repan? Kita mau nggak rep-repan? Kita kan nggak mau. Sampai karena punya pengalaman kayak gitu waktu sudah tidur tuh kayak takut-takut. Apalagi itu di maghrib-maghrib, aduh, itu setan lagi kemana-mana gitu loh. Sudah, aduh, tolong saya tolong. Kadang-kadang lewat lampu yang menyinar gitu. Kadang-kadang lewat ikat pinggang yang tergantung, kadang lewat horden dan sebagainya. Dan kalau orang sudah relevan itu, rasanya dia menolak, tapi nggak bisa. Ada orang sebelah, kita pengen dia bangun gitu loh supaya melihat kita. Nah, akhirnya ya sudah. Akhirnya begitu ekspresinya, anak-anak lain jadi ketakutan. Akhirnya juga terbuka bahwa anak ini tidak semua anak seminari itu terpanggil betul-betul untuk mendapatkan karunia anugerah Tuhan. Tetapi pemimpin asrama juga bilang, tetapi saya katakan bahwa tengah-tengah kadang-kadang orang yang tadinya tidak dipanggil Tuhan, oleh karena dia bersekutu, berdoa sama-sama, ibadah sama-sama, doa pagi sama-sama, mendengarkan firman Tuhan, maka disitulah Tuhan panggil. Jadi ada kayak kebalik saudara.
Jadi ada yang betul-betul panggilan tadinya. Setelah itu sampai di kota, dia dapat angpau lah, dia dapat ini, akhirnya jadi kabur. Banyak juga orang-orang yang aslinya dipanggil betul, akhirnya tidak berakhir dengan menjadi seorang pendeta. Tetapi ada orang-orang anak-anak yang seperti ini, akhirnya karena dia bertobat, dia kembali kepada jalan yang benar, di tengah-tengah dia dipanggil Tuhan. Dan dia menjadi orang yang benar dipakai Tuhan. Nah, Musa ini saudara, Allah sendiri yang memanggil. Jadi buat dia adalah ini tidak ada yang bisa didiskusikan lagi bahwa memang Allah memanggil saya. Makanya disitulah dia memiliki keberanian yang luar biasa. Dia bisa memimpin bangsa itu keluar dari Mesir dengan tanda-tanda yang luar biasa di padang gurun itu. Bagaimana seorang Musa bisa menunjukkan kepada Fir'aun dan sekutunya dan kepada bangsa yang dia pimpin. Bangsa yang dia pimpin itu adalah bangsa yang sudah biasa enak di Mesir. Jadi agak berbeda dengan Musa. Jadi rakyat biasa itu sudah terbiasa dengan kerja ini, nanti dapat ini, kerja ini, kerja ini, kerja ini. Pokoknya dia kerja terus dengan sebuah upah duniawi. Seorang Musa mengejar upah surgawi yang harus mempresentasikan itu kepada umat Israel waktu itu. Dan kita tahu bahwa umat Israel itu nggak mudah, saudara. Saya pernah melihat sebuah film tentang orang-orang purba. Waduh, saudara, itu ganas, kasar, ada yang kanibal. Itu tidak mudah. Pada saat itu belum ada loudspeaker seperti itu. Bagaimana ribuan orang dikumpulkan sama-sama? Bagaimana seorang Musa bisa memimpin itu, saudara? Dan yang membantu Musa itu berapa orang kira-kira? Ada Harun abangnya. Tetapi saya sangat bangga dengan Pak Harun ini, saudara. Dia seorang abang, tetapi dia relakan untuk membantu adiknya. Si Musa bilang jujur, sebenarnya kalau masalah ngomong, itu abangku yang lebih bisa ngomong. Tetapi Tuhan bilang, aku nggak panggil dia. Jadi kamu yang harus memimpin bangsa ini. Tetapi di tengah-tengah panggilan Tuhan, Allah juga melihat kedalaman hati seorang Musa. Memang orang yang lembut hatinya, saudara. Jadi beberapa kali sampai kepada Korah, Datan, Abiram, saudara, kalau saudara membaca Alkitab, itu adalah pemberontak yang luar biasa. Dan mereka tidak cuma memberontak 3 orang, tetapi plus followernya. Jadi sejak dulu pemberontak itu pun juga ada followernya. Karena orang itu kadang-kadang sefrekuensi dengan orang-orang yang senasib. Ya sudahlah, kita memperkarakan dengan duniawi kayak gini kayaknya nggak masuk. Ya sudah, Korah, Datan, Abiram sama pengikut ada di sana yang merasa pengikut Musa, ya udah di sebelah sini. Akhirnya Tuhan yang menghakimi. Akhirnya bumi itu terbelah menjadi 2. Dan kemudian mereka bisa masuk ke liang itu dan kemudian ketutup. Itu sebenarnya pembelajarannya sudah sangat, buat orang yang bandel harus begitu. Buat orang sebandel si Saulus harus sinar surga yang menyoroti matanya sampai dibutakan. Karena orangnya sudah alot. Kalau kertas disobek bisa. Kalau seng harus digunting pakai gunting seng. Tetapi kalau sudah batu itu harus godam. Lain lagi batu di Timika, saudara. Pak Bilmer waktu kerja di Freeport. Itu sudah dengan alat yang berat, beda lagi, saudara. Jadi batu itu mau dibanting kayak apapun nggak akan bisa pecah. Nah, apakah kita masih memiliki hati seperti Saulus? Makanya Saulus kamu tinggalkan, kamu harus jadi Paulus. Petrus, lu gitu-gitu juga nyangkal juga. Oke, jadi Petra. Yakub, kamu ini nipu melulu ya? Ganti sama Israel. Apalah arti sebuah nama? Tetapi saya berpikir
nama memang penting. Kalau orang Jawa saudara, sebentar step, sebentar panas, diganti namanya. Nah kalau yang step itu selamat susah Pak. Diganti aman ya Pak. Jadi saudara, jadi Musa merasa bahwa itu adalah panggilan dari Tuhan. Makanya dia kekeh dengan sebuah keberanian. Tetapi keberanian dia selalu mengandalkan Tuhan. Tuhan tolong saya, ini udah musuh ada di belakang, di depan itu udah laut. Bagaimana caranya Tuhan? Mus, kamu kan punya tongkat, itu hentakan saja di situ. Lalu dihentakan dan akhirnya mereka bisa masuk ke tempatnya kering. Tetapi pertanyaan saya, pantai sampai kepada mereka bisa berjalan sampai ke sebelah sana itu, apa nggak ada batu karang di bawahnya itu? Saya mengimajinasi itu, laut itu tentunya, ya kalau dari atas memang bagus, tetapi ketika airnya nggak ada, itu batu karang juga di mana-mana. Dan kata orang kena batu karang itu sakitnya minta ampun. Dia suka berenang itu. Ya udahlah, nggak usah pikirin itu ya. Yang ditulis di Alkitab saja lah kita pikirin. Tetapi karena iman kepada Allah, Musa memiliki keberanian di tengah-tengah kelemahan yang dimiliki. Jadi orang yang dipakai Tuhan gak selalu orang yang kuat dalam segala skill. Banyak kok ditunjukkan di sini ini mengenai Musa yang gak bisa bicara, yang tidak punya pengalaman memimpin, berbeda dengan Daud. Daud diizinkan Tuhan kamu mengembalakan. Ya, tapi nilainya gini, Daud itu, nah kamu setialah sama perkara kecil, berhadapan sama musang, berhadapan dengan anjing liar, kemudian sudah memahami ketapel itu. Nah akhirnya menjadi seorang pemimpin. Tetapi belum sampai ke situ, si Daud muda ini yang masih kemerah-merahan itu harus diperhadapkan dengan seorang raksasa Goliat. Dan dibuktikan dengan alat yang ada saja. Makanya alat orang lain kadang-kadang nggak bisa kita pakai. Saya sebagai seorang pemimpin, seorang gembala juga pengennya kayak Pak Gilbert, kayak Pak almarhum Pak Yakob Nahuai. Saya pengen jadi itu. Ternyata semua kita punya sidik jari, nggak bisa disamakan. Saya misalnya pakai jubahnya orang-orang yang besar itu, mungkin saya juga kewalahan, nggak bisa. Nanti kembali lagi pada Pak Sigit apa adanya, yaitu lebih kepada yang Tuhan panggilkan kepada saya. Yang ketiga saudara, satu lagi nanti ya, mengerjakan ketaatan. Ibrani 10 ayat 28 mengatakan karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Keputusan itu adalah dari Tuhan kepada Musa. Gak ada rapat saudara. Tuhan bicara begini nih, mari sounding semuanya. Siapa yang mau ngikutin atau siapa yang gak mengikutin, enggak. Dengan keberanian Musa mengatakan bahwa kita harus mengolesi ambang pintu kita dengan darah itu. Bisa saja timbul pertanyaan dalam benak Musa, apakah ketika darah dioleskan di ambang pintu rumah, pasti malaikat maut akan melewati rumah itu? Apalagi hal itu belum pernah terjadi. Kita memahami bahasa Alkitab, kita bisa mengimajinasikan. Karena kita itu bisa menjadi sutradara di dalam sebuah kehidupan. Cara orang menguraikan firman Tuhan sebenarnya cuma membayangkan, saudara. Oh iya. Ini ada ambang pintu kayak begitu, kemudian ada kayak semacam kuas atau semacam kain, kemudian dioleskan darah ke situ. Nanti malaikat maut memang takut sama olesan itu atau tidak? Makanya kalau kita, teman-teman kita di Tionghoa itu ada kayak semacam pengusir setan. Ya, ada tempat lain ada namanya Hu, ada namanya apa gitu. Ada juga yang pakai cermin. Karena manusia sadar bahwa setan itu rata-rata jelek. Jadi ketika mereka mau masuk bercermin dulu mereka kaget, oh muka aku kayak gitu, mereka lari, gak jadi masuk. Itu gambaran saya aja. Tapi sesungguhnya filosofinya nggak begitu. Ya, ada
beberapa waktu yang lalu pemburu hantu ya di TV itu, hantunya dimasukin di botol. Ih, hantunya udah masuk, mereka nggak bisa apa. Hantu itu kontrol, oh bisa tembus tembok, apalagi cuma botol. Kadang manusia itu mudah disihir dengan hal seperti itu. Padahal sugesti doang. Ketika anaknya, "Mah, saya takut sama hantu." "Enggak, nak. Hantunya udah dimasukin botol sama si Mbak Dukun kemarin." "Oh ya, aman ya, Mak." "Oh iya." Nah, saudara, jadi kadang-kadang sugesti iman mirip, tapi iman itu bukan sugesti sebenarnya. Agak beda, saudara. Kalau sugesti itu olahan otak kita. Ya, saya makan pil ini pasti mual saya akan hilang. Jadi otak kita bicara terus mual hilang. Itu sugesti, saudara. Tetapi iman dasarnya bukan lahir dari situ. Iman itu dari hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Agak beda, saudara. Jadi iman tidaklah selalu sugesti. Meskipun dalam iman itu awal-awal ada sugestinya dikit-dikit. Habis itu Tuhan urapi sehingga menjadi iman yang betul-betul tak tergoyahkan oleh apapun juga. Yang keempat, saudara, mengalami keajaiban. Ayat 29 mengatakan, "Karena iman maka mereka telah melintasi laut merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga." Pada akhirnya iman yang menuntunnya pada cara pandang benar, keberanian dan ketaatan kepada Tuhan itu membuahkan mujizat yang besar. Jadi tidak cuma, saudara, mujizat berlaku, tetapi yang mengawali ada. Jadi iman dulu, kemudian memiliki cara pandang yang betul dulu. Setelah itu baru memutuskan sesuatu untuk taat. Jadi otak kita juga fungsi, saudara. Jadi bukan orang yang nggak benar pikirannya kemudian langsung beriman. Enggak, iman itu sangat logis sesuai dengan logika Tuhan. Iman jangan ditarik kepada logika manusia. Iman harus sesuai dengan logikanya Tuhan. Tuhan itu siapa? Tuhan yang maha bisa. Orang bilang, orang Kristen Tuhannya 3. Loh, kita malah bilang begini, kalau namanya Tuhan, mau jadi 10 juga bisa dia. Mau jadi apapun bisa dia, karena dia maha kuasa. Manusia yang gak bisa jadi seperti yang lain. Iya kan? Jadi logika itu harus masuk pada logika Tuhan yang maha kuasa. Yang bisa membuat kita ada itu karena kan logika Tuhan. Bagaimana sih manusia Adam itu bisa muncul dari debu yang dibuat oleh Tuhan, dikasih nafas sama Tuhan, hidup. Hawa beda lagi, saudara. Ya, makanya orang memperdebatkan ini. Iya, laki itu lebih retoi karena dari debu. Kalau perempuan lain itu dari tulang. Padahal nggak selalu benar, saudara. Tetapi awalnya begitu. Berarti iya ya, bisa begitu ya. Jadi Hawa itu diambil dari tulang, saudara. Nah setelah Hawa kan nggak diambil dari tulang lagi para perempuan-perempuan itu. Nggak lagi, saudara. Tetapi kita melihatnya bahwa Tuhan memang ya bisa gitu loh melakukan seperti itu. Jadi nggak usah dipertentangkan mengenai kelebihan Tuhan. Kita hanya bisa mempercayai saja. Musa membawa bangsa Israel melintasi Laut Merah seperti melintasi tanah kering. Orang beriman akan menerobos kemustahilan di dalam hidupnya. Amin, saudara. Ini cukup tinggi pemahamannya. Iman itu bisa menerobos kemustahilan manusia. Bisa menerobos ketidakmungkinan. Nah, kita sampai di situ nggak kira-kira, Bapak-bapak? Di dalam rumah tangga Bapak Saudara, renungkan sampai sejauh ini, pernah nggak sesuatu yang itu kalau bukan perbuatan Tuhan tidak mungkin? Harus alami dulu, saudara. Makanya kalau Tuhan izinkan sesuatu yang sangat sulit, yang dokter angkat tangan, pendeta udah angkat tangan, nggak bisa apalagi, ya selain kita serahkan jiwanya ke dalam tangan. Marah dia. Ini pendeta apaan? Pendeta pencabut nyawa. Nah kita akhirnya ya doakan untuk kesembuhan dia. Tetapi sampai orang sesulit ini, sesusah ini orang kita temuin. Tetapi bisa. Bagaimana aku bisa melunasi ini yang begitu berat sekali, tetapi bisa.
Itu adalah keajaiban daripada Tuhan. Nah, saya pikir saudara sekalian, saya sharing bahwa setiap kita itu harus mengalami itu dulu. Baru kuat iman kita kepada Tuhan. Siapa yang pernah mengalami ini? Mungkin tidak terlalu banyak, tetapi ada sudah. Kalau sama sekali nggak ada, ya udahlah, kita sama-sama nggak percaya sama Tuhan. Tetapi kalau ada beberapa yang mengalami itu sudah, Tuhan itu ada sudah. Berarti kita itu bukan kayak robot, yang artinya di remote amatan, tek sembuh, tek diberkati, tek punya mobil, tek punya rumah, tek masuk surga. Wah, enak. Ternyata ada sebuah upaya iman yang harus kita kondisikan. Nah, bicara mengenai iman suami istri juga ada beda iman. Kita sama-sama beragama Kristen. Malah ada yang agama di KTP Muslim itu imannya iman Kristen, saudara. Nah, kita yang Kristen, iman kita bukan iman Kristen, iman nyembah dukun. Jadi kita berpikir bahwa oh Tuhan, saya harus mengalami ini semuanya. Tetapi mujizat itu apa? Sesuatu yang tidak dilakukan oleh manusia, tetapi dilakukan oleh Tuhan. Mujizat adalah sesuatu yang di luar nalar manusia, di luar hitungan manusia, di luar kemampuan manusia. Itu baru mujizat. Kalau saudara sakit perut, kemudian makan gado-gado, enggak sakit perut lagi. Ini mujizat. Oh, enggak, saudara. Itu bukan mujizat. Tetapi mujizat itu sesuatu yang didetek oleh dokter. Oh, ini usus buntu. Kita doakan. Zaman dulu kan masih ada doa puasa, doa siang dan malam gitu, saudara. Doa malam, doa semalam suntuk, Pak. Emang suntuk banget. Oke, ada orang yang mengatakan mengistilahkan doa malam ceria, supaya ceria semuanya gitu. Ya memang betul. Masa sekarang kita doa 5 menit itu adalah sesuatu yang panjang banget. Habis itu doa malam jam 8 sampai jam 4 pagi. Aduh, itu enggak. Orang nengongin jam terus enggak selesai-selesai. Haleluya udah sampai dari 12 kali sampai 36 kali sampai berkali-kali, saudara. Sampai bingung dan ngantuk, ada yang ngantuk lagi, saudara. Akhirnya orang buat doa malam ceria. Nah, kita sudah doakan itu. Nah, kemudian kita tumpang tangan sudah, tetapi kita juga khotbahin penderita itu. Kita hanya mendoakan, kita hanya Allah saja. Anda itu bukan kerasukan setan, tetapi Anda itu harus memiliki iman untuk kesembuhan. Percaya. Oke, baru kita doakan. Begitu, saudara. Doa yang benar adalah kita konseling dulu sebenarnya. Tetapi kalau ada masyarakat yang ikut kan gak enak ya konselingin seorang ibu yang sedang sakit, Bu. Nanti dia malah keluar sesuatu yang kita namanya orang itu kan dengar apa, nanti lanjutnya apa, itu beda. Jadi akhirnya ya sudah, yuk teman-teman kita doakan saja. Dalam nama Yesus sembuh. Baru setelah itu kita mikir, jangan-jangan yang kita doakan itu memang jawaban daripada doa istrinya atau doa suaminya. Kita kan nggak tahu, saudara. Tuhan tolong supaya istriku ini tidak cerewet, tidak bandel. Tolong suamiku itu supaya mau rajin bekerja dan sebagainya, supaya dia tidak mengalami hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kadang-kadang otak kita berjalan, loh, jawabannya kok beda, jawabannya kok sakit. Nah, kita mesti memahami arti Tuhan memberikan yang terbaik itu bukan terbaik untuk kita loh kadang-kadang. Sepertinya ya. Nah, kita pikirkan kalau menurut Anda nggak sesuai dengan yang Anda pikirkan jawabannya adalah, menurut Anda jawabannya apa? Ya janganlah Pak, kalau dia misalnya mau lepas itu ya lepas saja. Kalau misalnya dia ini olahraga aja langsung. Atau kalau enggak ini, ya gitu maunya saya begitu loh. Ini maunya Tuhan atau maunya kita sih? Nah, kita akhirnya konselingin, ya udah Bu. Bahkan kepada pasien kita bilang nanti kalau sehat, Pak, tolong jangan diulangi. Bu, nanti kalau sehat jangan diulangi ya. Belum lagi berpikir tentang sakit itu kadang-kadang juga diizinkan oleh Tuhan. Ada beberapa kita yang memang mengidap itu.
kayaknya memang udah kita doakan ya nggak sembuh-sembuh. Malah kita berkata bahwa mungkin dari situlah kita memahami jika, jika seseorang itu sehat, maka dia bisa sombong, maka dia bisa keluyuran kemana-mana. Sabtu Minggu adalah sesuatu, tanggal merah itu sesuatu, sudah. Booking.com. Terus apa lagi tuh? Traveloka. Wah, kita kemana sih? Iya kan, diskon, sale. Kalau di Padalarang tuh banyak tuh sale pisang. Tapi kalau namanya ibu-ibu sudah melihat sale, itu luar biasa. Kata istriku karena dia pernah di garment, sebenarnya yang murni itu yang 80%. Kalau 20% plus 30 plus apa itu belum, saudara. Itu belum diskon sebenarnya. Makanya kalau ada keranjang diskon, kemudian juga harga asli, nah dicari di situ. Harga aslinya berapa? 450.000. Di sini berapa? 70.000. Sudah percaya nggak kira-kira? Itu ya, kalau kita punya pemikiran yang jauh. Tetapi ya lumayan, seneng juga diskonan. Habis itu nanti dicuci karena dia merah luntur. Dicuci itu ya barang baru, tetapi kok anak saya punya seragam SMP yang putih itu kena jadi merah jambu. Oh 70%-nya itu maksudnya, kan gitu saudara. Baik saudara, saya akan tutup dengan ini. Tindakan-tindakan apa saja yang harus kita lakukan sebagai akibat dari iman memandang kekekalan. Pandanglah apa-apa dengan sebuah nilai kekekalan. Nah, kamu memberikan, nanti gereja balikin nggak kira-kira? Enggak kan? Kamu melayani ini, kamu dikasih PK enggak? Gereja mau melakukan itu, tetapi kita sulit untuk memanage itu. Ya udah nak, pandanglah bahwa Tuhan tidak menutup mata untuk ini semua. Pasti kau akan diberkati dimanapun kau berada. Kemudian yang kedua adalah memiliki keberanian. Seorang yang memiliki iman tentunya berani. Meskipun tidak semua orang berani itu karena benar. Tetapi iman mengandung unsur keberanian, saudara. Yang ketiga, dengan taat kita kerjakan sesuatu. Itulah yang dilakukan oleh Musa. Dan kemudian setelah itu dilakukan, maka Musa mengalami keajaiban daripada Tuhan. Satu kelemahan Musa waktu itu, yang sekelas Musa itu, komen Mus bisa ke atas, tim pujian. Karena dia sudah berpikir bahwa saya harus marah terhadap ini. Kenapa Tuhan pilih Musa? Aslinya Musa itu tidak emosian, sudah, tidak mudah marah. Tetapi yang terjadi waktu itu Musa marah, dan akhirnya dengan marahnya dia membuat Musa tidak sampai kepada Kanaan. Saudara, kalau kita mempunyai kelas rohani yang cukup tinggi, hati-hatilah mengelola emosi kita. Orang yang dewasa adalah orang yang bisa mengelola emosi dengan baik. Tetapi orang yang masih kanak-kanak, dia tidak bisa mengendalikan itu. Sehingga apa yang terjadi, dia mudah memutuskan sesuatu. Habis itu minta maaf. Saya berpikir bahwa daripada kita memutuskan untuk minta maaf nantinya, mending dipikirin panjang dulu sebelum melakukan segala sesuatu. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu? Tentunya kita ingin menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Ada satu lagu, Bapak Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Oke. Bapak Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap
mustahil bagi tiada yang mustahil bagi kuasamu kuatkanmu dasarku Mari kita balik berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu Tuhan memiliki iman, ketaatan seperti Musa. Kami rindu memiliki keberanian karena iman seperti Musa Tuhan. Kami percaya dengan itulah maka mujizat dilakukan. Berbagai masalah yang dihadapi oleh Musa karena memimpin orang-orang yang keras hati, memimpin orang-orang yang mudah berubah. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Ajarkan kami melihat di kekekalan, melihat upah surgawi, sehingga membuat kami tidak mudah patah dalam perjalanan hidup kami. Tentunya perjalanan hidup kami adalah sebuah anak tangga yang tidak selalu halus, tetapi naiknya cukup curam, dan kemudian tangga itu penuh dengan segala kerikil-kerikil yang membuat kami kadang-kadang berhenti, yang membuat kami tidak melanjutkan lagi Tuhan. Kami membutuhkan keberanian seperti Musa. Tuhan, tolong setiap kami Tuhan. Kami mengangkat tangan untuk jemaat Tuhan di tempat ini, supaya mereka memiliki hati seperti Musa. Mereka memiliki keberanian seperti Musa. Mereka memiliki pengorbanan seperti Musa. Rela tinggalkan serangan dunia demi kepada umat Allah yang harus diselamatkan untuk menuju kota Kanaan. Terima kasih ya Tuhan. Tentunya di Kanaan pun tidak mudah. Di sana masih ada musuh-musuh yang menghalangi. Mereka harus menghancurkan. Mereka harus terdidik menjadi prajurit-prajurit. Mereka harus rela berkorban dengan tidak lupa mengandalkan Tuhan. Masalah hidup kami cukup banyak, tetapi kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami sanggup untuk melakukannya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan munculkan seorang Harun, seorang Yosua yang membantu seorang Musa untuk bisa melanjutkan misi daripada bangsa umat Allah, bangsa Israel, untuk diselamatkan daripada orang-orang Mesir Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berdaulat atas semuanya. Kami menyerahkan anak-anak kami, seluruh hidup kami, keluarga kami, usaha kami di dalam tangan Tuhan. Kami percaya semua adalah izin Tuhan. Kami bertugas tidak hanya memilikinya saja, tetapi kami bertugas untuk menjadi pengelola yang baik, pengelola berkat Tuhan, supaya betul-betul berkat Tuhan itu betul-betul menjadi berkat Tuhan. Tidak cuma untuk kami, tetapi untuk gereja Tuhan, untuk lain-lain orang. Dan kami percaya Tuhan memberikan hati yang baik, oleh karena Tuhan yang mengurapi setiap kami. Inilah kami Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan masuk dalam setiap telinga rohani kami, termeterai dalam hati kami. Kami renungkan siang dan malam, dan akhirnya kami bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berkat untuk jemaat Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Kita akan berdoa sama-sama. Mari saudara kita bersekutu. Pada akhirnya Tuhan kami beri bersyukur Tuhan